Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini saya berada di Pondok Pesantren Terpadu Riyadhus Shalihin, salah satu pesantren yang ada di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini telah memulai KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, sejak tahun 2016. Dan alhamdulillah, pesantren ini perkembangannya cukup baik. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya minat daripada kaum muslimin, baik yang ada di sekitar pondok pesantren maupun dari kecamatan yang lainnya ataupun provinsi lain yang menyekolahkan anaknya di sini. Adapun kurikulum yang ada di pondok pesantren ini adalah perpaduan, yaitu memadukan kurikulum Kemendikbud dan kurikulum pesantren serta syarat dengan muatan lokal ilmu-ilmu keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Pondok pesantren ini memberikan pengajaran dengan pola terpadu, yaitu memadukan pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran umum. Jadi semua pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum juga diajarkan di sini. Sehingga ketika nanti santri ataupun santriwati lulus dari pesantren ini akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah negara dan ijazah pondok. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, di tahun yang ke-7 ini, pondok pesantren kita itu santrinya semakin meningkat, semakin banyak. Bahkan tahun kemarin kita sempat menolak beberapa santriwati karena fasilitas yang tidak cukup. Sekarang saya berada di tepatnya depan asrama yang sedang dibangun saat ini. Dan untuk saat ini kita sedang membangun 2 ruang asrama, yaitu asrama untuk akhwat dan asrama untuk ikhwan. Dan perjalanannya atau progresnya itu sudah 80% ya. Insyaallah 20% lagi akan selesai. Adapun dana yang dibutuhkan untuk 2 lokal asrama ini itu 80 juta. Alhamdulillah sudah masuk sekitar 67 juta lebih. Ini berarti masih ada kurang sekitar 12 jutaan. Oleh karena itu, melalui video singkat ini kami kembali mengajak kepada seluruh muslimin untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya itu luar biasa. Sering kita mendengarkan Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan semangat untuk para muhsinin menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala seperti 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, dan 1 biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Maka kalau menginfakkan hartanya, misalnya 1000, maka Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan
melipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Janganlah takut dalam berinfak, karena Allah Ta'ala senantiasa menjanjikan akan menggantikan infak yang para muhsinin berikan. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah yang akan menggantikannya. Kalau Allah berjanji, maka tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidaklah pernah mengingkari janji. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala maha paling baik dalam memberikan rezeki. Maka yakinlah ketika kita menginfakkan harta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah menggantinya. Dan kalau Allah yang mengganti, itu tidak diganti dengan sedikit, pasti Allah akan menggantinya berlipat ganda sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Kemudian hadis Rasulullah SAW tentang infak ini juga sangat luar biasa, banyak sekali. Di antaranya juga hadis yang terkenal yang sudah sering kita dengar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, idza mata ibnu Adam in qada anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Yang pertama itu sedekah jariyah. Sedekah yang mana itu akan mengalir pahalanya walaupun yang menyedekahkan itu sudah meninggal dunia. Maka dengan berinfak di salah satu atau di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti pesantren ataupun membangun masjid ataupun untuk kepentingan umat, itu akan menjadi amal soleh dan menjadi amal jariyah yang senantiasa akan diterima oleh orang yang berinfak walaupun dia telah meninggal dunia. Kalau dia menginfakkan hartanya di pesantren misalnya, dan selama pesantren itu dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu, selama itu pula dia akan mendapatkan amal jariyah. Dan apabila dalam pesantren itu ada seorang nanti yang berhasil belajar menjadi ustaz atau menjadi ulama, maka dia akan senantiasa menerima amal jariyahnya tersebut sampai hari kiamat nanti. Kemudian, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Dan walidun shalih yad'u lahu, begitu juga orang soleh yang mendoakannya. Maka mari para muhsinin, kaum muslimin, kita saling at-tawa'un bil birri wat taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.